Oke, baik. Sebelumnya untuk hari Senin ada yang ikutan kelas di Mamosnya juga? Siapa yang pernah siapa yang kemarin nih ikutan kelasnya Kak Eva di hari Senin? Ada yang ikut? Kak Isna, Kak Risda, Kak Mardia, Kak Anissa Fisyari, Kak Ulan, Kak Siti Zulaika, Kak Dahlia, Kak Nadia, Kak Mazda, Kak Dewi. Apa suara saya terdengar jelas? Oh, baru gabung malam ini ya untuk Kak Sri Padmasari. Oke, baik. Halo Kak Sri, Kakak asli mana Kak? Kalau boleh tahu? Asli. Baru, oke, oke. Alhamdulillah jelas ya. Oh, banyak baru gabung malam ini. Saya juga baru gabung malam ini, Bang. Oke, jelas. Oke, coba silahkan tulis di kolom chat. Kakak-kakak semua nih berasal dari mana semua nih? Kota-kotanya nih? Atau ada yang di luar Kalbar? Karena kan di Mamo sendiri kan kita berasal dari Pontianak ya. Jadi mungkin ada yang di luar Pontianak, ada yang di luar Kalbar, Kalbar segala macam. Oh, ini ada yang dari Jaksel. Oh, oke. Ada dari Kaltim, Masya Allah. Asal Medan, Bang. Oh, Masya Allah. Saya dari Jakarta. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Jauh-jauh ya. Baik. Dari Jepara. Wih, dari Jepang. Masya Allah. Ini Kak An. Namanya emang An nggak nih? Dari Jepang ya. Masya Allah ya Rabbi. Masya Allah, mantap. Oh, Ani. Oke, baik, baik. Ini Kak ada Kak Mardia dari Pontianak. Oh, orang Punggur. Masya Allah. Ya, ya, ya. Orang Punggur besar. Ya, ya. Kak Ani ya dari Jepang, Masya Allah. Di sana jam berapa Kak sekarang Kak di Jepang? Kalau boleh tahu Kak Ani. Oh, dari Pontianak, Kak Isna. Oke, Masya Allah. Salam kenal teman-teman semua. Oh, di sana udah jam 9 ya, berarti beda 2 jam dari sini. Oke, dari Garut, Masya Allah, Sidoarjo. Masya Allah, siap. Salam kenal semua teman-teman. Kalau boleh tahu nih, kegiatannya sehari-hari nih, apa biasanya teman-teman? Boleh berinteraksi dong. Boleh sekiranya kalau nggak bisa jawab secara langsung, mungkin mungkin teman-teman ada yang buat usaha juga, ada yang lagi ngerjain desain juga. Boleh boleh sharing-sharing dong. Kegiatan sehari-harinya apa biasanya gitu. Oke, Kak Isna kuliah. Masya Allah, Kak Siti guru TK. Baik, baik. Konten kreator. Nah, ada bagus juga nih, Kak. Tadi siapa namanya? Kak Jeffrey ya, guru honorer. Kak, sambil buka jahitan. Oke, Masya Allah. Siap, siap. Nah, Kak Sri, konten affiliate. Kak Nisa, konten kreator. Insya Allah, siap. Nah, teman-teman, mungkin boleh kita mungkin eh, sebelum mulai acara, mulai materinya masuk, mungkin teman-teman boleh dong formatnya di format namanya diubah. Nah, misalnya kayak contohnya kayak Kak Mardia Pontianak. Nah, jadi di ujungnya itu pakai daerah kalian gitu. Boleh teman-teman boleh minta tolong diganti namanya biar kita enak. Nanti saya langsung nembak Kak Isna dari sini gitu. Boleh minta tolong teman-teman ya. Namanya ditukar. Nah, misalnya Kak contohnya ada Kak Mardia Pontianak gitu. Nah, Kak misalnya namanya Ani tadi Jepang gitu. Boleh? Silakan teman-teman, sebelum kita mulai, sebelum Bang Hendinya mau masuk, mungkin biar Bang Hendinya juga nanti enak lihat username-nya dari teman-teman, bisa diganti namanya sekalian. Oke, Kak Jeffrey Jaksel sudah ganti, Alhamdulillah. Kak Si Jakarta ya, Kak Alfi Medan, Kak Siti Zulaika, Kaltim ya.
Oke. Oke, baik. Saya sebelumnya mau tanya lagi nih. Siapa yang sebelumnya udah pernah pakai Canva? Siapa yang sudah? Saya. Oh, ke Alfi jawab pertama. Semangat ya. Siapa yang oke, rata-rata udah pada pakai Canva semua ya. Nah, apa sudah ada ini? Saya ada aplikasi tapi nggak pernah digunakan. Waduh, sayang sekali, Kak. Coba nantilah kita bahas sama Bang Hendy. Gimana caranya aplikasi Canva ini yang nggak pernah kita sentuh, mungkin setelah belajar sama Bang Hendy ini mungkin bisa lebih tersentuh dan lebih digunakan dan lebih produktif juga. Nah, oke, mungkin udah ada banyak yang punya Canva ya, tapi siapa yang Canva-nya pro? Nah, siapa yang Canva-nya udah pro, teman-teman? Mungkin ada? Oh, belum. Oke, baik, siap. Saya. Oke, baik. Kalvi Medan ya. Belum pernah nih, Ubi. Masih free. Oke, baik, nggak apa-apa. Walaupun masih free, belum pro. eh, oke, baik. Belum. Kalau FB Pro. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa. Walaupun belum pro, tapi tetap bisa digunakan ya. Tetap bisa produktivitas ya, teman-teman. Nanti bakal semuanya dibahas oleh Bang Hendy. Oke, sebelum kita mulai, mungkin boleh kita sapa sebelumnya Bang Hendy. Assalamualaikum, Bang Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bang Hendy? Baik, alhamdulillah. Gimana juga Bang Nopal? Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah. Ya, ya, oke, baik. Mungkin gimana Bang Hendy? Apa siap? Boleh? Oke, baik. Oke, setelah ini marilah kita sama-sama belajar. Insya Allah. Eh, ada pada sebelum belajar yaitu nanti materi-materinya insya Allah mungkin bisa dicatat yang penting-penting atau nanti mungkin Bang Hendinya mau juga memberikan PPT-nya nanti di grup bisa nanti kita di sharing mungkin ya. Nah, oke, waktu yang tepat kita persilakan buat Bang. Oke. Terima kasih buat Bang Nopal atas eh, perkenalannya. Buat teman-teman, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi saya udah lihat ya teman-teman ini juga jauh-jauh ini ternyata nggak cuma dari Pontianak, ada yang dari mana tadi nih Medan, ada juga dari Jepang ya, Masya Allah. Ini suara saya kedengaran jelas atau enggak ya? Jelas. Jelas Bang Hendi, jelas. Alhamdulillah jelas. Mantap. Alhamdulillah. Oke, tadi juga udah ditanya sedikit ya sama Bang Nopal mengenai Canva. Udah ada yang pakai, ada juga yang udah pro, tapi ada beberapa juga yang mungkin masih awam tentang Canva, masih baru mulai atau baru meraba-raba ya. Oke, mungkin langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan dari awal dulu tentang apa sih desain grafis itu. Share screen, ya, langsung.
Ini udah nampak belum ya, teman-teman ya? Untuk share screen-nya. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Dasar-dasar desain grafis. Apa sih itu desain grafis? Jadi, desain grafis adalah proses komunikasi visual yang menggunakan elemen visual seperti gambar, ilustrasi, tulisan, garis, dan warna untuk menyampaikan pesan. Mungkin keseharian teman-teman sebenarnya udah sering lihat tentang desain grafis, misalnya lagi di jalan atau apa gitu kan, udah banyak spanduk-spanduk yang dipasang oleh orang-orang dari kampanye, dari nama-nama toko mereka masing-masing, itu sudah termasuk desain grafis. Nah, untuk dasar-dasar elemennya itu ada garis. Jadi untuk memisahkan, memandu atau membentuk struktur. Garis ini penting teman-teman. Walaupun cuman terkadang satu garis aja itu bisa berpengaruh. Terus ada bentuk. Bentuk itu sering digunakan untuk eh, lebih lebih ke pattern. Nanti saya ada contohnya. Lalu warna. Kombinasi warna itu sebenarnya luas ya. Kalau dari desain grafis ada warna-warna solid dan kombinasi, lebih ke gradasi warna juga. Lalu tipografi. Tipografi itu pemilihan huruf atau font dalam desain. Misalnya ada gabungan antara huruf yang tegas ataupun yang rangkai dan ruang kosong atau white space. Contohnya seperti ini. Nah, garis ini udah banyak macamnya. Kalau kalau di bagian ini sebenarnya masih masih apa? Kita kita belum paham ya. Cuman cuman garis gitu doang untuk apa sih gitu kan? Nah, kalau bentuk atau shape, nah ini udah dikombinasikan. Dia udah dikombinasikan dengan garis. Bentuk atau shape tadi yang bulat ini atau yang modelan ini, tapi dia udah dikombinasikan dengan garis. Nah, jadilah seperti ini. Lalu untuk warna, warna itu ada RGB, ada CMYK yang biasa kita pakai. Untuk pembeda, biasanya dari RGB ini lebih ke smartphone yang kita pakai. Dia pakai warna RGB. Jadi kalau misalnya teman-teman nyimpan nyimpan suatu file yang filenya itu dari CMYK dipindahkan ke handphone itu bakal beda tampilan warnanya. Nah, kalau untuk CMYK sendiri dia lebih ke membantu kita untuk dipercetakan. Jadi di percetakan itu pakainya format warna ini. Nah, terus tipografi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Dia itu penggabungan antara huruf atau font jadi suatu yang kompleks. Nah, ini kan halal bihalal, tulisan halalnya pakai font apa, terus yang B-nya pakai font apa. Simple tapi dia kompleks. Lalu lalu di ruang kosong. Nah, ini kan kelihatan. Kalau yang di sebelah kiri ini dia nggak ngasih ruang. Jadi desainnya itu penuh gitu ya. Kalau yang di sebelah kanan itu ada white space-nya, jadi kesannya itu lebih enak dilihat gitu. Karena desain itu nggak cuman harus
besar untuk kita memperlihatkan hasilnya gitu. Biar orang tuh, oh nampak nih, biar kelihatan nih gitu kan. Padahal enggak. Kayak gini aja udah kita udah bisa lihat dan lebih lebih enak lah. Oke. Nah, ini prinsip dasar desain grafis. Nah, desain grafis itu sendiri teman-teman punya prinsip dasar yang biasa digunakan di dalamnya gitu. Kalau kayak apa sih bedanya elemen elemen dasar sama prinsip dasar? Kalau elemen dasar itu lebih ke eh, atributnya gitu. Kalau prinsip dasar itu lebih ke penerapannya. Contoh kayak kita sekolah aja lah gitu kan. Nah, sekolah itu kan punya tata tertib ya. Tata tertib yang harus kita ikuti. Misalnya tentang penggunaan atribut-atribut sekolah. Nah, elemen dasarnya tadi itu adalah kayak pakai sepatu hitam, misalnya harus pakai dasi. Nah, begitu ya. Nah, di prinsip dasar desain grafis itu ada kesatuan atau unity, kontras, hierarki, proporsi, penekanan, keseimbangan, dan pengulangan. Nah, contoh dari unity atau kesatuan, memastikan semua elemen dalam desain bekerja harmonis untuk menciptakan kesan kohesif. Nah, kohesif itu eh, apa namanya elemen yang kalau digabungkan itu dia masih tetap bagus gitu untuk dilihat. Nah, kalau kayak gini kan dia pakai kesatuan warna. Walaupun beda bentuknya, tapi dia memakai warna yang sama. Kalau yang ini dia beda warna, tapi ukurannya sama semua. Nah, itu untuk konsep unity. Lalu di kontras. Kontras nih biasanya digunakan untuk menonjolkan elemen penting. Nah, jadi bisa menciptakan sebuah fokus yang kita tuh mau menonjolkan yang mana sih gitu kan. Misalnya kayak dari judul ataupun ilustrasi yang kita mau tampilkan em, itu yang di highlight gitu. Misalnya kayak ini kan dia dari kecil sampai ke besar. Nah, orang kan fokus ke bagian yang besarnya gitu. Bagian yang ini yang rapi dan tidak rapi. Orang mungkin lebih ke bagian yang rapinya gitu. Lalu ke hierarki. Nah, maaf ini sama kayaknya ya. Saya salah upload. Sebentar kawan-kawan. Bentar ya. Hmm. Salah upload. Sebentar, sebentar.
Mana-mana. Nah, ini, oke, bentar. Salah upload tadi ya, maaf. Nah, untuk hierarki sendiri adalah pengaturan elemen desain untuk menunjukkan kepentingan, contohnya judul yang lebih besar atau kontras agar menarik perhatian pertama. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini kan sama semua, kita nggak tahu bagian bagian mana yang mau di highlight gitu. Terus untuk yang di sebelah kanan, nah kita udah mulai mengerti bagian-bagiannya. Contoh yang bagian atas, misalnya judulnya nanti di sini tentang apa gitu. Kita bisa membedakan mana-mana yang penting di dalam desain tersebut. Lalu proporsi. Dalam desain grafis itu ada untuk pengaturan elemen atau proporsi yang baik. Jadi nggak semuanya sama. Ada kalanya desain itu eh, sama, maksudnya kayak dia itu sama rata gitu. Tapi ada kalanya desain juga harus menunjukkan eh, mana yang besar, mana yang kecil untuk pembeda supaya desain itu terlihat lebih seimbang dan teratur. Terus penekanan. Nah, dari gambar ini sebenarnya kita udah tahu untuk penekanan itu seperti apa. Kalau yang lain ini kan warna-warnanya sama ya, tapi karena ada yang pembeda, seolah ini menjadi penekanan, kita itu fokus fokus ke bagian yang beda ini. Nah, itulah penekanan. Lalu untuk balance. Nah, balance ini ada tentang simetris dan asimetris. Simetris ini kan seperti yang saya bilang tadi, dia sama, kanan kiri sama. Nanti teman-teman juga bakal bakal tahu ya pas waktu desain tentang simetris ini. Ini paling paling sering dipakai sebenarnya simetris ini karena lebih lebih mudah. Lalu asimetris atau tidak simetris. Walaupun tidak simetris, dengan penempatan yang proporsional, kita bisa menciptakan desain yang baik ataupun lebih enak dilihat. Walaupun kesannya abstrak ya, tapi eh, di penerapannya itu dia sering juga digunakan. Lalu untuk pengulangan repetition, dia itu lebih sering mengulang font yang sama atau pola yang sama di dalam sebuah desain. Misalnya kalau kita sering lihat tuh orang pakai pattern. Pattern itu kan sebenarnya sama, memang udah dibuat sama tapi diulang-ulang terus di dalam desain tersebut supaya kita yang ngelihat itu paham gitu kalau eh, itu tuh brand mereka misalnya. Nah, fungsi desain grafis itu apa sih? Jadi, desain grafis itu sebagai alat komunikasi atau jembatan visual yang menyampaikan informasi kepada audiens. Biasanya kan kalau kita cuman lewat tulisan doang, itu kadang-kadang orang banyak yang malas untuk bacanya gitu kan, karena adanya desain grafis. Jadi itu nggak hanya tentang tulisan aja, ada ilustrasi di dalamnya, ada warna di dalamnya gitu. Jadi lebih lebih mudah untuk tersampaikan. Lalu untuk, nah ini contoh ya teman-teman. Saya nggak bilang yang sebelah kiri ini desain yang nggak bagus.
gitu. Saya juga nggak bilang yang sebelah kanan itu nggak bagus. Jadi teman-teman bisa bisa memperhatikan sendiri, walaupun awam tentang desain grafis, tapi bisa ngelihat di sini gimana sih desain 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 itu gitu kan. Sebenarnya yang sebelah kiri ini dia udah cukup jelas untuk informasinya kayak total hadiah, tahu persyaratannya apa, waktu pendaftarannya apa gitu kan. Hanya saja penggunaan warna dan bentuknya dia itu terlalu banyak dipaksakan menurut saya sama penggunaan dari eh, fontnya sendiri. Font ini kan kalau kita lihat apa namanya? Biasanya dipakai tuh sebenarnya untuk horor kayak gitu kan kalau font-font kayak gini nih. Nah, jadi itu kurang cocok lah gitu. Sama dari warnanya juga tabrakan semuanya, dimasukin semua. Nah, untuk yang sebelah kanan, dia font hanya bisa kita lihat itu dia pakai mungkin cuma 2 sampai 3 font yang berbeda gitu. Dari judul dia pakai font apa, terus di bagian sini fontnya apa, dan bagian ini fontnya apa. Nah, tapi diselingi dengan gambar ilustrasi. Ilustrasinya simple aja, cuman gini doang. Nah, terus judulnya, isi-isinya, dia kapan kapan waktunya, terus dari apa isi ini juga kuotanya apa, terus disponsori oleh apa gitu. Sebenarnya untuk perbandingan itu cukup jelas, hanya saja penggunaan dari elemen-elemen desainnya yang mungkin harus diperbaiki. Nah, teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau bagaimana? Ya, baik teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Mungkin yang nggak bisa ngomong, maksudnya yang nggak mau ngomong secara langsung atau open cam, mungkin bisa berinteraksi di kolom chat. Teman-teman, silahkan. Monggo, monggo. Kalau jelas kita langsung aja ke eh, ininya ya, apa? Makai kanvanya. Buat teman-teman yang memang belum terdaftar, boleh buka dulu di ini, di browsernya masing-masing. Terus tulis canva.com. Kita sambil praktek ya, teman-teman. Heeh. Oke, baik teman-teman. Nah, tadi Alhamdulillah nah, kita udah dikasih materi dasar-dasar dari desain grafis. Mungkin sebelum kita lanjut ke tahap mempraktekkan kanvanya, mungkin ada pertanyaan buat Bang Hendinya, atau teman-teman bisa bertanya ke Bang Hendi buat tentang materi desain grafis tadi, buat yang belum paham, bisa
chat di kolom chat ya. Atau yang mau memberanikan diri open cam dan open mic, silahkan. Kita tunggu. Oke, baik teman-teman. Semua mungkin mohon ditunggu sebentar ya. Mungkin Bang Hendinya ini lagi mencari materinya, mempersiapkan lebih tepat. Nah, alhamdulillah ya ini udah 30 orang ya. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang mau belajar tentang Canva sepertinya. Banyak yang mau belajar desain ya, buat konten dan segala macam. Nah, buat teman-teman udah pada buka browsernya masing-masing. Heeh. Oke, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke, ini udah 2 orang yang mau bertanya, sudah bertanya. Nah, pertanyaan pertama, prospek kerja Oke. sebagai desainer gimana Bang Hendi? Kemudian pertanyaan Prospek kedua, kerja sebagai desain grafis ya. Oke. Ini kalau dari sudut pandang, maksudnya tentang kita pakai Canva atau gimana ya Bang ya? Boleh boleh lebih jelas lagi pertanyaannya. Untuk Mbak April, untuk menentukan ukuran, apa ada settingan tertentu? Settingan tertentunya ada. Nanti sekalian kita praktek ya Mbak April ya. Ya teman-teman ada pertanyaan yang lain? Boleh ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bagian penggunaan kanvanya. oke nampaknya belum ada yang bertanya lagi. Ini Bang Hen, mungkin boleh kita lanjut aja. Silakan Bang Hendi. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti untuk Bang Alif boleh ditanyakan lagi ya pertanyaannya. Mungkin bisa lebih detail lagi bagaimana. Oke, langsung aja kita mulai eh, ke kanvanya. Nah, buat teman-teman yang udah buka di browsernya masing-masing, udah eh, masuk ke Canva. Kalau yang belum belum bisa apa atau belum pernah pakai Canva, boleh boleh komen atau saya pandu sekarang.
Boleh share elemen-elemen gambar gratis buat desain DIY, Kak. Eh, Nanti kita share ya untuk gambar-gambar gratisnya bagaimana. Untuk di penggunaan juga biar tidak ada namanya apa yang sudah dihakikan kita tidak pakai. Baru pertama kali Kak itu. Oke, move tuh buat move liha boleh boleh dibuka dulu browsernya, masuk ke canva.com. Nanti di situ apa untuk panduannya ikutin aja, pakai pakai email boleh, pakai apa namanya akun Google boleh. Itu nggak ribet kok ya. Buat Alif, buat saya yang awam baru belajar desain grafis, kira-kira bagaimana untuk peluang kerja ke depannya? Nah, teman-teman perlu diketahui, desain grafis itu sebenarnya luas ya, untuk kerja, untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan misalnya teman-teman kerjanya di luar dari garis desain grafis, misalnya kerja apa, macam-macam lah kan. Terus teman-teman mau menekuni desain grafis itu bisa di rumah aja. Nanti udah banyak platform-platform tempat kita itu sebagai desain grafis untuk mencari pendapatan lebih. Nah, salah satunya penggunaan Canva ini mempermudah kita untuk eh, belajar desain grafis atau mengaplikasikan desain grafis. Jadi teman-teman bisa eh, apa untuk peluang kerja itu harusnya bisa ya teman-teman. Tinggal ditekuni aja, tinggal di apa namanya teman-teman niatkan untuk terus belajar, walaupun memang kalau kita bilang, oh aku tertinggal nih dari si ini, dari si itu, mereka udah sampai sini, mereka udah sampai situ, ya mereka juga awalnya sama, pasti mereka merasakan itu juga, lalu mereka berniat untuk belajar. Oke, Bang Alif, saya rasa itu bisa menjawab. Kalau memang mau ditanyakan lagi, silahkan. Nurul Afida pengen coba bikin worksheet anak tapi belum paham caranya. Nah, worksheet anak itu sebenarnya eh, bisa kita kita buat di Canva. Nanti kita sekalian ajarin ya. Sudah download aplikasinya, Kak. Oke, buat Kak Mufliha, kalau memang apa namanya perangkatnya itu lebih enak download aplikasi, nggak masalah. Tapi di Canva ini intinya pakai internet gitu. Mau dari aplikasi atau dari websitenya langsung, dua-duanya sama pakai internet. Jadi yang mana enaknya aja gitu kan. Misalnya mau langsung ya tinggal aplikasinya, mau mau lewat browser juga sama gitu. Cuman kadang-kadang ada kalanya yang pakai aplikasi itu kadang sedikit berat karena dia bakal nyimpan terus di aplikasi tersebut. Tapi kalau di browser kan dia langsung dari website, jadi mungkin lebih enak dari website sendiri. Nah, oke buat teman-teman kalau memang udah buka Canva-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini saya pakai yang biasa ya, yang nggak pro, buat kita sama-sama belajar lah dari yang biasanya dulu gitu.
Oke, saya rasa teman-teman udah buka semua ya. Saya anggap begitu. Jadi kita langsung aja di Canva-nya. Nah, untuk di Canva sendiri ini fitur-fiturnya ada beranda. Nah, kalau beranda itu tampilannya seperti ini ya. Ada kayak nah ini kita untuk buat buat konten-kontennya ada semua di sini. Nah, bisa kita geser juga atau kita klik di lainnya. Nah, ini ada banyak ya untuk bagian-bagian apa aja gitu. Untuk presentasi juga ada konten Instagram, story itu. Dia ada banyak. Jadi tinggal nanti teman-teman bisa ngulik-ngulik juga. Oke. Nah, kita mulai aja buat desain ya, sederhana aja biar teman-teman paham. Oh ya, kalau memang teman-teman yang udah sering pakai Canva ataupun memang Canva-nya udah pro, kita coba ngulik-ngulik lagi dari awal supaya siapa tahu nanti teman-teman dapat insight baru atau lebih lebih mengingat lagi gimana sih dasar Canva itu. Sekalian kita belajar bareng dengan teman-teman yang memang baru menggunakan Canva. Nah, misalnya kita pilih ini aja ya. Kita bisa milih di sini, bisa milih dari sini ataupun dari bagian ini buat desain. Nah, ini balik lagi dari internet ya kawan-kawan. Kalau memang internetnya bagus, dia cepat gitu. Oh ya, sama dari Canva ini bisa diakses di device manapun, mau dari smartphone, iPad ataupun laptop, komputer itu bisa semua. Nah, cuman kalau kalau di handphone sendiri teman-teman mesti sabar karena apa namanya dia tampilannya itu lebih lebih kecil gitu. Jadi mau sering zoom in zoom out ataupun dari penempatannya itu mau lebih lebih detail lah gitu. Jadi perlu kesabaran lebih. Kalau dari tab sendiri kan itu udah lumayan lebar ya. Cuman nggak apa-apa, nggak mesti harus harus punya tab dulu ataupun komputer dulu supaya teman-teman bisa eh, buat suatu desain di Canva. Karena kita bisa itu nggak menuntut harus punya ini itu dulu gitu. Yang penting teman-teman mau dulu, mau mau belajar dulu, mau nyoba dulu. Misalnya kita pilih ini ya, konten Instagram. Nah, untuk tampilannya bakal seperti ini. Jadi, kenapa saya pilih dulu di bagian apa konten Instagram ataupun sosial media karena ini yang lebih banyak dipakai gitu buat orang-orang kayak apa namanya yang buka usaha kecil-kecilan UMKM gitu kan misalnya dia buat usaha donat misalnya ataupun bobal dan lain sebagainya bisa dari sini kalaupun memang teman-teman yang buat apa usaha gorengan tapi pengen pengen apa namanya lebih dikenal bisa gitu dibantu sama Canva ini untuk mempermudah orang-orang bisa tahu yang kita jual.
Nah, ini untuk di bagian desain ya, yang di bagian sini. Jadi ada banyak macamnya. Nah, tinggal di scroll-scroll aja ataupun teman-teman pakai apa namanya? Pencarian gitu. Oh ya, mohon maaf sebelumnya teman-teman, pas ada yang kelewatan. Nah, jadi teman-teman kalau memang awal di Canva itu dia bakal berbahasa Inggris gitu. Kalau memang udah langsung bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa gitu kan. Daripada bingung kita, kalau memang udah terbiasa dengan bahasa Inggris, nggak apa-apa gitu. Cuman kalau yang memang eh, mau bahasa Indonesia itu bisa diubah di bagian ini, bagian pengaturan atau kalau bahasa bahasa Inggris biasanya setting ya. Nah, kita klik aja. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Mau kita ubah foto profil kita bisa ataupun nama kita. Nah, ini kan pasti email kita masuk di sini kan. Nah, tujuan penggunaan. Nah, di bagian sini, bagian bahasa. Nah, ini bisa diubah teman-teman. Tinggal tulis aja bahasa Indonesia atau apa pengen pengen bahasa Jawa misalnya, mungkin bisa juga gitu kan. Atau Arab ya. Indonesia aja ya. Tinggal klik bahasa Indonesia. Nah, ataupun memang mau dihubungkan dengan Google langsung gitu, bisa dihubungkan atau kalau di sini kan diputus hubungan. Sama di bagian ini untuk tampilan. Tampilan Canva bisa kita atur ya teman-teman. Nah, bisa kayak gini ya kan? Sesuai sistem. Nah, ini bagian terangnya tetap terang ataupun bagian gelap. Nah, ini bebas sesuai pengennya teman-teman masing-masing. Mana enaknya? Kalau saya sendiri pakai yang gelap itu karena kadang-kadang ada elemen yang susah buat kelihatan gitu. Jadi pakai yang gelap gitu. Dan ya enak juga sih kalau pakai yang gelap kan. Nah, mungkin bagian itu cukup. Kita balik lagi. Nah, untuk yang tadi yang barusan saya buka itu kan konten Instagram ya, cuman belum saya apa-apakan. Jadi dia tetap tampil di sini tapi kosong gitu, blank space. Tinggal kita buka aja. Nah, dia langsung masuk ke bagian ini. Terus, nah ini tadi kan, misalnya kita mau buat tentang eh, apa ya, makanan misalnya. Kalau memang udah bahasa Indonesia, teman-teman bebas mau nulis di sini apa makanan atau pakai food juga nggak masalah. Nanti dia bakal bakal keluar kayak gini. Nah, boleh sambil teman-teman scroll-scroll aja dulu, di ngulik-ngulik dulu sambil sambil dapat apa? Biar dapat referensi gitu. Kita mau buat apa gitu kan. Nah, kalau untuk makanan sendiri sebenarnya itu template-nya banyak banget ya di Canva. Kayak kayak gini. Terus kayak salah contoh lagi. Nah, Kids skincare misalnya, dia bakal muncul kayak gini. Terkadang penggunaan dari apa namanya penamaan yang kita cari itu
kadang-kadang juga mau sesuai sama pencarian di Canva gitu kan. Kalau dia tetap tetap berusaha untuk mencari dengan yang kita tuliskan gitu. Jadi dia nyari ya misalnya kayak cute skincare, dia bakal bakal keluar yang ya kayak kayak gini gitu, yang lucu-lucu gitu kan, yang Kiowo lah nyebutnya ya biasanya ya. Atau bisa kita ubah jadi skincare aja. Nah, kan beda kan? Nah, dia lebih ke universal lah kayak gitu. Hanya, tapi kita ambil tadi di nah, misalnya kita ambil salah satu. Nah, teman-teman di sini juga boleh sekalian coba ya, pilih aja template yang teman-teman mau, yang mana, yang simple-simple aja, yang isinya itu nanti kita tambahin kayak namanya apa, nama nama dari brandnya, sama yang dijual itu apa. Jadi di sini teman-teman nggak harus lagi punya jualan ya, gitu. Ini cuman untuk contoh aja. Misalnya kita ambil di sini. Nah, kalau kalau yang nggak pro, nah itu bakal muncul kayak gini. Nah, saya lupa tadi saya pakai yang nggak pro ya. Jadi yang kita pakai yang biasa aja, yang nggak pronya. Ntar. Nah, misalnya ini deh. Ini pro juga ya. Ada tandanya. Oh, ada tandanya. Nah, kita pakai ini deh. Nah, nah ini kan sebenarnya simple aja ya, dia eh, jualnya apa, namanya apa, terus harganya dia cantumin, sama ini websitenya. Di bagian website di bawah ini, kalau kawan-kawan apa namanya ada Instagram, nah bisa dipakai. Saya lewat HPK, laptopnya lagi lemot dari tadi loading. Ntar. Ya nggak apa-apa, dari HP juga nggak apa-apa. Kita pelan-pelan aja. Kalau memang saya kecepatan boleh boleh kasih tahu ya, biar teman-teman juga bisa memperhatikan lebih detail atau lebih dapatlah ilmunya itu. Maaf Kak, telat gabung. Gimana cara beli Canva Pro? Nah, kalau memang mau Canva Pro, nanti bisa kita bantu ya. Tapi mungkin setelah ini gitu. Kita belajar Canva dari awal dulu, dari yang nggak pro dulu. Kalau Canva Pro kan sebenarnya itu memang memang sangat mempermudah kita untuk kerja ataupun menghasilkan desain. Tapi di sini lebih saya tekankan kalau memang teman-teman langsung mau Canva yang pro gitu, biar lebih enak itu sebenarnya menurut saya kurang kurang apa namanya? Teman-teman itu kurang menggali potensi dari diri teman-teman masing-masing gitu loh. Karena kalau pakai yang pro itu kayak, oh udah nih ada nih bagus tinggal pakai, ganti dikit udah gitu kan. Nah, cuman kalau memang eh, keharusan kita pakai itu untuk kerja dan lain sebagainya itu ya nggak masalah. Intinya kita bisa bisa belajar dari yang anggap aja kita belajar yang sulitnya dulu gitu. Nanti baru yang mudah-mudahnya. Kalau kita udah tahu yang sulit-sulitnya itu nanti yang mudah malah makin mudah gitu ya. Cara ambil dari koleksi foto kita, nanti kita sekalian praktek.
Soalnya biasa ada huruf atau elemen yang bagus tapi nggak bisa di save karena nggak pro. Nah, itu dia biasanya. Biasanya kita memang nemuin desain-desain atau font yang memang bagus. Kita mau pakai itu, ternyata itu pro gitu. Nah, itu bisa nanti kita bantu ya. Lewat lewat grup di Mamos kita nanti bisa bantu. Nanti eh, kakak chat aja di grup di Mamos. Nanti kita bantu untuk pro-nya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau dari yang kita klik tadi, desainnya, dia bakal muncul rekomendasi yang lain. Nah, kayak gini di bawahnya. Jadi misalnya kita itu udah dapat suatu desain, tapi desain yang ini kita belum juga mau gitu kan. Nah, kita masih bisa nyari yang di bawah-bawahnya. Tinggal lihat lagi dia kayak gini, dia pro atau enggak gitu. Nah, atau kayak gini lah misalnya bisa kita ganti. Kalau enggak tinggal back, kita cari lagi gitu ya. Terus untuk di elemen. Nah, di elemen ini ada banyak pilihan mulai dari bingkai, kotak, garis, macam-macam lah gitu. Ataupun memang kita langsung cari di sini aja. Di sini kita bisa cari banyak misalnya saya pengen donat. Nah, dia bakal muncul. Nah, ini kan ada dari apa namanya grafis, ada juga dari foto. Kayak gini. Kita bisa ambil mana yang mau kita pakai gitu kan, ataukah memang kita mau pakai yang dari grafis. Grafis ini lebihnya tuh ke yang udah ilustrasinya gitu teman-teman ya. Kalau foto tuh memang real real gambarnya gitu. Cuman kalau di foto itu biasanya kebanyakan yang pro gitu. Cuman nggak apa-apa, kita bisa pilih salah satu atau nah, tinggal klik-klik aja gitu. Nah, setelah itu dia bakal muncul rekomendasi. Rekomendasi ini juga bisa kita cek ya. Tinggal klik di bagian sini, dilihat semua. Nah, ini bakal muncul. Tapi terkadang nggak selalu dengan yang kita cari tadi gitu. Cuman dia mungkin biasanya meliputi tentang warna yang senada gitu kan, ataupun bagian-bagian yang mungkin sama gitu, tentang makanan lah lebih tepatnya. Dia bakal muncul juga yang donat-donatnya ada, tapi dicampur juga dengan yang lain gitu. Oke, bisa di back ataupun mau cari lain bisa gitu. Nah, terus di bagian teks. Oke, teks ini nggak masalah ya teman-teman mau milih apa? Kalau ini kita bisa ngupload sendiri gitu, upload font yang kita temuin gitu kan. Cuman ini pro ya, kita skip dulu untuk yang pro-nya. Nah, kita bisa tambahkan judul, subjudul, ataupun yang di bawah ini sedikit teks. Tapi nggak masalah sebenarnya. Mau manapun yang kita klik, ujungnya kita atur juga ukurannya gitu. Misalnya contoh ini kan, Nah, donat misalnya, bisa diganti-ganti tulisannya kayak gitu. Ataupun mau mau mudah, bang, nah, mau yang lain juga bisa gitu kan. Dia ada pilihannya. Kayak yang
di scroll aja buat teman-teman bebas cari mana yang pengen dipakai gitu. Nah, kalau ini kan memang banyaknya yang pro ya gitu. Kita harus harus bersabar dulu untuk yang belum pro, kita tingkatkan dulu apa namanya? Kemampuan dasar-dasar kita. Masalah pro itu gampang, yang penting kita paham dulu dasarnya. Nah, ini bebas kalau memang mau dipakai, dicoba aja diklik, nanti diubah-ubah sendiri bisa. Misalnya kayak ini ya, saya klik ya. Ini saya geser dulu. Ataupun biar enak gini aja. Nah, di sini bisa tambah halaman. Ya, teman-teman. Kalau memang kayaknya riweuh banget di sini, bisa tambah halaman. Terus bagian ini dipindahin, digeser aja ke halaman yang di bawahnya. Nah, untuk zoom in zoom out-nya sebenarnya lebih lebih simpel ya, itu saya katakan tadi kalau di HP itu perlu sedikit effort dan kesabaran. Nah, kalau di tampilan tab dan laptop, nah ini dari sini gitu ya. Nah, kan kita lihat ini kan kalau diklik dia bakal muncul seperti ini. Nah, cuman ini kan dia masih menyatu. Bisa kita pisahkan dulu, klik pisahkan. Nah, ini dia udah terpisah, bisa klik masing-masing. Oke. Nah, ini tadi yang disebut sama eh, tipografi, pemilihan font dan penggabungannya. Kita masih tetap bisa baca tulisannya apa, ya kan? Sebenarnya sama, tapi terkesan ada pembedanya gitu. Nah, itu tipografi ya. Kalau di sini tinggal kita mainin aja sebenarnya. Mau ubah font ada di sini di bagian ini. Setelah kita klik tulisannya, kita klik di sini. Nah, ini ada banyak pilihannya. Tinggal scroll aja sampai kita milih yang pas gitu kan. Ataupun dari sini. Nah, ini ada display, ada curly, bold. Nah, ini banyak macamnya. Untuk font itu sebenarnya banyak banget gitu kan. Bahkan kadang-kadang saya sendiri untuk pemilihan font itu menjadi hal yang cukup lama gitu karena kita masih milih-milih font yang sesuai sama sama tema desain ataupun memang font yang kita mau ada pembeda di dalam situ. Itu masih masih lumayan lama ya. Tapi nggak apa-apa, dinikmati aja. Nah, misalnya kita pilih yang cool di sini kan, nanti bakal muncul. Nah, kayak gini. Tinggal klik aja mau yang mana bisa. Misalnya ini, oh kurang pas karena apa gitu. Nah, bisa juga seperti ini. Ataupun nggak jadi yang cool gitu kan, mau yang main bold aja gitu, yang tebel gitu kan. Nah, kita bisa klik kayak gini gitu ya. Itu untuk pemilihan font. Nah, misalnya kita ini kan ada dua halaman ya, teman-teman. Kalau kita nggak mau pakai halaman yang ini, bisa kita hapus di sini. Oke. Nah, dia bakal balik ke halaman yang ini tadi. Terus di sini yang mau saya apa kasih tahu, kalau di sini, nah,
ini kan dia ada bagian ini kan. Ini kalau halaman yang kita kunci, ini nggak bisa kita apa-apain. Dia udah kekunci aja gitu. Nah, tinggal dibuka sama di bagian ini. Nah, ini kan tambah halaman. Mau dari sini atau di bagian bawahnya juga bisa tambah halaman. Nah, kalau bagian ini, yang di tengah ini, dia duplikat. Tuh, gitu. Jadi dia bakal duplikat desain yang sama gitu. Seringnya di apa desain yang sosial media itu kadang-kadang background ataupun font yang dipakai itu sama. Kita cuman ngubah dari segi gambarnya aja gitu. Jadi itu gunanya untuk bagian ini gitu kan, duplikasi. Misalnya kita sama nih donat gitu. Di bawahnya kita pengen apa? Pengen makanan apa gitu. Misalnya coklat gitu kan. Tinggal tinggal diubah gambarnya sama tulisan di belakangnya aja. Tapi segi background ataupun logo yang dipakai, terus kayak alamat-alamat dari sosial media kita itu nggak bakal berubah gitu. Jadi nggak masalah gitu ya. Lalu untuk di bagian posisi. Nah, ini kan posisinya sebenarnya udah kompleks ya. Ini bisa kita kecilkan dulu. Nah, untuk di posisi. Nah, kalau kita klik di posisi, dia ada dua. Ada di bagian tadi atur. Atur ini lebih lebih ke ini ya. Dia itu posisinya di mana gitu. Nah, ini kayak maju, mundur, paling depan atau paling belakang. Maksudnya maju ini dia kayak naik satu lapis gitu. Nah, ataupun mundur, dia mundur satu lapis. Maju paling depan, maju paling belakang gitu. Misalnya ini, gitu kan? Kita mundur. Mundur itu dia cuma selapis, berarti satu lapisan di bawah ini. Misalnya kita majukan lagi. Kita klik di bagian ini yang paling belakang. Dia langsung ke paling belakang dari desain ini. Cuman dia nggak di belakang background. Kalau background dia tetap nggak berubah ya. Nah, ataupun kita mau ngatur dia posisinya kayak misalnya kita klik ini, kita mau ke kiri sesuai dengan jarak dari gambarnya tersebut apa gambarnya sendiri. Karena ini kan dia jaraknya segini. Kalau memang kita geser kayak gini, terus kita pakai yang ini, kita rata kiri, dia bakal langsung nempel ke kiri semua. Oke, ini kita kalau memang nggak pakai bisa di delete aja. Nah, ataupun memang lebih ke ini lapisan. Nah, ini tadi dia masuk ke struktur dari halaman yang lagi kita buat ini. Tampilannya kayak gini. Ini tinggal teman-teman sering-sering latihan aja. Memang kayak, oh apa tuh? Dia sendiri-sendiri, bagian location dia sendiri, bagian kontak dia sendiri ya. Sebenarnya memang begitu, tinggal kita cari aja yang mau kita pindahin. Misalnya yang donat tadi nih, karena dia kan di bagian belakang, tinggal kita klik, kita drag aja naik. Nah, dia udah pindah ke yang paling atas gitu. Sebenarnya kalau di posisi antara logo, lokasi gitu ataupun kontak, dia nggak ada pengaruh sama si gambar donatnya. Jadi mau ini di bawah bawah tulisan ini juga nggak ada pengaruhnya. Yang dia pengaruh itu cuman di tulisan yang sushi. Nah, ya
berubah kan dia di bawahnya. Kalaupun kita naikin ke sini, ya dia nggak ada masalah sama sekali karena dia nggak tumpang tindih dengan elemen yang lainnya gitu. Jadi nggak masalah. Terus kalau yang udah ada di sini eh, bisa kita ubah, tinggal kita klik aja. Kayak ini kan, kita klik di tulisan susinya, kita kita ubah. Mau ubah font ya kayak tadi, ataupun kita ubah tulisannya, tinggal diklik 2 kali. Itu tinggal diubah kayak donat. Nah, dia udah berubah ya. Terus bagian-bagian yang memang kita nggak mau pakai, kita bisa hapus. Misalnya ini kayak gini, kita ubah juga bisa. Untuk tulisan kita bisa atur ya teman-teman. Kalau misalnya logo tinggal disesuaikan mau di sebelah mana, mau di tengah, tengah atas atau di kanan kiri itu bisa. Nah, kayak ini juga, misalnya kayak gini kasusnya. Ini kan dia rata tengah. Kalau ini teman-teman harusnya udah mungkin udah paham ya, nggak perlu dari desain juga udah biasa ngatur-ngatur rata tengah kanan kiri ini udah biasa. Nah, kalau di desain grafis itu tinggal disesuaikan aja, ataupun kalau memang nggak mau tinggal dibalikin lagi gitu. Sampai di sini teman-teman udah paham atau saya yang kecepatan? Kalau memang nggak ada kendala, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut aja ya. Lalu untuk di merek, nah ini sebenarnya kayak kita itu mau nambahin logo kita sendiri, warna yang kita pakai sendiri, fontnya juga itu bisa. Tapi ini di Pro ya, jadi kita skip aja dulu. Nah, untuk ini unggahan. Oke. Kalau unggahan ini sebenarnya eh, apa? Yang dari perangkat kita sendiri. Nah, ini yang udah pernah saya pakai ya. Nah, tinggal di bagian ini, bagian unggah file, klik. Nah, tinggal kita cari di mana kita nyimpan eh, foto atau gambar yang memang kita mau mau naikin gitu kan. Nah, itu misalnya saya pakai contoh aja ya, pakai ini, tinggal klik open. Dia bakal ngupload ke bagian sini. Nah, kita tunggu aja. Nah, udah kayak gini, ini udah bisa kita pakai gitu kan. Tinggal klik, udah bisa kita pakai. Itu kalau kita mau input gambar atau foto kita sendiri yang ada di dalam perangkat. Jadi kita nggak pakai elemen di sini. Karena kan misalnya kita punya foto nih, produk kita sendiri gitu kan. Kita mau pakai di Canva, kan kita nggak mungkin ambil dari elemen sini karena nggak sesuai. Nah, itu solusinya ini. Kita unggah file, pilih file yang mau kita upload gitu. Tinggal kayak gini. Nah, terus tunggu. Nah, bisa dipakai. Cuman ini kan kayak gini ya. Tapi di gambarnya dia ada putih-putihnya nih Bang gitu kan. Nggak bisa dipakai gitu. Nah, sebenarnya bisa diedit. Tinggal diklik edit. Cuman karena di sini itu
untuk bagian-bagian ini dia pro ya, jadi nggak bisa gitu. Nah, solusinya teman-teman bisa gambarnya itu di buka aja di browser, buka cari remove background gitu. Nanti gambarnya tinggal di-upload ke situ, terus dihapus backgroundnya, habis itu disimpan lagi, baru diunggah ke sini gitu caranya. Emang agak effort lah gitu ya. Terus, nah dari ini kita balik lagi ke bagian ini ya, bagian gambarnya. Di sini diedit, dia ada banyak, kayak ada filter, ada efek. Nah, efek ini juga ada banyak, tinggal kebutuhannya apa gitu kan. Image upscaler juga ada. Image upscaler ini misalnya gambar kita ini pecah. Kita mau tingkatkan itu bisa. Cuman kalau memang dari awal gambarnya udah pecah banget, walaupun di apa namanya di upscaler dia tetap tetap pecah gitu ataupun malah buram. Nah, saya pakai ini aja, pakai bayangan. Nah, bayangan ini ada macam-macam ya teman-teman. Boleh teman-teman sambil praktek diklik-klik aja biar nggak penasaran gitu. Tinggal dari mana kita mau pakainya aja. Ini atau ini. Misalnya kita pakai ini ya. Udah kita klik, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada pilihan. Kalau dari sudut ini, nah dia ngatur bayangannya itu mau jatuhnya di mana sih gitu kan. Nah, kita perlunya ke arah mana gitu. Nah, itu dari sudut. Misalnya kita udah nentukan, oh pasnya segini misalnya. Nah, terus jarak. Jarak itu ini dia seberapa banyak bayangan itu keluar dari ininya sendiri, dari objek yang kita pakai. Nah, tinggal disesuaikan aja. Misalnya itu udah cukup. Nah, saya mau nunjukin kalau bagian ini, bagian buram itu kayak gimana. Dia kayak gini, teman-teman. Nah, makin lama itu kalau kita lihat dia samar, ya kan? Kalau kita kecilin, dia itu, nah kayak gini, tegas jadinya kayak apa? Modelannya itu kayak solid gitu ya. Makanya di lebih dimainkan aja, tergantung sama situasinya. Misalnya mau full, oh kayak gini nih cukup, atau misalnya di 70 juga udah cukup gitu kan. Udah kelihatan dia itu udah burem. Oke, segini aja nggak apa-apa. Terus warna. Warna ini kita bisa ubah. Jadi kita mau warna apa misalnya? Warna merah. Nah, itu kan dia kelihatan ya berubah warna bayangannya. Nah, kita pakai hitam aja. Terus di intensitas atau biasanya itu opacity ya. Ini bisa kita atur. Nah, kayak gini. Jadi kan kayak apa? Dia nggak transparan. Kalau kita kecilin, nah baru kelihatan itu transparan atau enggaknya. Nah, kayak gini bisa kita lihat untuk perbedaan. Nah, teman-teman juga kalau misalnya mau duplikat ini, caranya itu mudah sama kayak tadi. Ini ada pilihan-pilihannya. Kita hapus, kayak bisa. Nah, ini kita kunci. Oh, udah dikunci, nggak bisa diapa-apain. Cuman yang lainnya bisa gitu ya.
Nah, di bagian ini duplikat. Nah, tinggal kita geser gitu. Ataupun cara mudahnya itu teman-teman kalau memang pakai pakai laptop bisa tekan Alt terus diklik gambarnya baru ditarik. Dia langsung ke copy gitu ya. Kalau untuk lihat perbandingan bisa kita lihat di sini dia itu misalnya kita hilangkan. Nah, kita atur ukurannya sama. Nah, kan bisa kita lihat tuh. Kalau misalnya ini aja biar enak. Hmm. Bisa kita lihat perbedaannya. Kesannya ini kan jadi lebih lebih hidup karena ada bayangan itu kan daripada ini. Nah, itu juga bisa jadi kontras karena gambarnya tegas, kita juga masih tahu ini tulisannya apa tanpa kita harus harus geser objeknya. Kita udah tahu itu tuh tulisannya donat gitu loh. Hmm. Tinggal ini bisa teman-teman ubah kayak mau nomornya apa atau eh, Instagramnya apa gitu kan. Terus di bagian ini. Nah, ini kita bisa klik di dasarnya, dasar dari apa? Background. Yang penting kita nggak salah klik dari gambar yang lain. Misalnya kita kliknya di, nah ini kan masih masuk ke tulisan, ya kan? Ini ke backgroundnya. Kalau kita klik di background, itu bisa kita ubah teman-teman warnanya, bebas. Nah, dia bakal muncul kayak gini. Warna-warna warna yang ada di tampilan ini dia itu dia itu warna-warna yang ada di dalam dalam ini, dalam apa namanya nih kanvasnya yang ada di dalamnya ini kayak hitam kan ada hitam, putih sama orange. Nah, orange ini bisa kita ubah, bisa kita pakai di sini, klik ditambahkan warna baru. Nah, ini tinggal digeser-geser aja mau sini misalnya. Nah, dia bakal berubah. Ataupun dari ini bisa kita tarik. Tinggal disesuaikan aja sama teman-teman enaknya kayak gimana gitu. Nah, misalnya kayak gini. Ataupun kayak gini. Nah, di bagian ini bisa kita klik. Nah, dia juga sama muncul gitu. Sama juga dengan tulisannya tadi. Tulisannya kalau kita klik, kita mau ubah warnanya nih. Aku nggak mau tulisannya warna ini gitu. Nah, kita klik tulisannya, nanti munculnya di sini teman-teman. Nah, ini kan tadi untuk font, ini untuk ukuran sebenarnya, ukuran dari tulisannya. Nah, ini untuk warnanya. Sama dia. Dia bakal muncul dari warna yang udah ada di kanvasnya tadi. Nah, tinggal kita tambahin aja sendiri. Misalnya kita pengen oranye atau kita pengen pengen kayak gini. Ini bisa-bisa aja gitu. Jadi untuk kombinasi warna ini nggak masalah, tinggal disesuaikan aja maunya teman-teman kayak gimana. Tapi harus diperhatikan lagi, warna-warna ini kadang-kadang bikin bikin teman-teman itu apa namanya?
blunder kadang-kadang pakai warnanya nabrak gitu. Nah, misalnya kayak ini kan nabrak ya gitu kan. Nah, bisa kita atur lagi. Nah, kayak gini. Oh, warna ini udah enak misalnya. Ataupun teman-teman bisa tanya ke teman-temannya, kayak gini warnanya enak nggak gitu. Supaya ada gambaran bahwa audiens tuh kayak gimana sih ngelihatnya gitu. Orang-orang tuh gimana sih ngelihatnya gitu kan. Nah, oke. Itu. Nah, di bagian ini juga ada untuk dibalik gitu ya. Misalnya kita pengen gambarnya gimana, bebas, atas bawah, kanan kiri, ya gitu. Nah, lalu kalau misalnya ini udah, menurut menurut teman-teman ini udah ya gitu kan. Ataupun gini aja. Nah, oh desainnya udah nih gitu kan. Gimana sih caranya buat kita eh, ekspor gitu. Nah, di bagian ini, bagian bagikan. Nah, ini ada banyak pilihannya, tapi kita bagian pilih yang ini, unduh. Nah, ini juga bisa diatur, mau teman-teman itu pakai nah, ini JPEG, PNG itu nggak masalah. PNG ini biasanya lebih lebih enak lah kalau untuk di handphone juga nggak masalah. Di PDF standar atau cetak. Yang cetak ini lebih ke apa namanya? Lebih ke untuk dipercetakan. Nah, kalau di sini dia juga udah diklik dia ada pilihannya itu. Dia mau pakai RGB atau CMYK. Tapi lebihnya tuh biasanya di CMYK kalau untuk di percetakan. Nah, kita pilih aja yang PNG yang nggak apa-apa. Terus di bagian ini, nah, tinggal kita pilih. Kita tadi mau di halaman berapa gitu. Kita pilih aja di centang di halaman yang kita mau 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 ekspor. Udah itu selesai. Klik unduh, nah, tinggal tunggu. Dia akan proses buat unduhnya. Nah, kalau udah selesai, dia bakal ada notif ataupun ke penyimpanan masing-masing. Nah, ini udah bisa teman-teman pakai itu ya. Bisa di share ke sosial media teman-teman masing-masing ataupun untuk di story gitu. Nah, oh ya tadi ada yang kelewatan sebentar. Kalau dari awal Canva kita mau buat desain yang tadi kan ada pertanyaan untuk ukuran khusus ya. Nah, kita bisa klik di sini di ukuran khusus. Dia bakal muncul di sini. Biasanya ada memang instruksi yang pakai pixel. Nah, kalau kita cari di Google itu ada yang misalnya untuk banner eh, YouTube misalnya kan dia pakainya pixel ataupun di apa namanya Shopee biasanya kayak gitu dia pakainya pixel. Nah, misalnya kita mau pakai sentimeter buat teman-teman yang memang mau buat banner misalnya, tinggal diatur aja. Misalnya ukuran 1 kali 1 atau 2 kali 1 itu misalnya 1 kali 1 berarti hitungan sentimeter dia pakainya 100 karena kalau di compare ke meter dia jadi 1 meter 100 kali 100 berarti itu jadi desainnya eh, apa namanya 1 kali 1 meter gitu tinggal kita klik buat desain baru maka udah muncul
Nah, cuman bedanya kalau memang teman-teman nggak ubah yang tadi di bagian pixel, itu kalau dibandingkan dengan sentimeter jauh banget ya. Kalau kita dipakai pixel 100 kali 100 dibandingin sama ini mungkin ya itu kayak ukurannya kecil banget, ukuran KTP mungkin jadinya. Oke, mungkin itu udah cukup untuk dasar-dasarnya. Sekarang saya buka ini apa? Sesi tanya jawab ya buat teman-teman yang memang ada yang mau ditanyakan, boleh biar kita juga sekalian mumpung sekalian praktek, jadi bisa saya jawab langsung gitu. Silahkan teman-teman yang memang mau tanya, boleh lewat kolom chat atau voice langsung, nggak apa-apa. Oke, ini ada Kak Iis ya. Kak, kenapa ya kalau aku biarpun pilih yang PNG, tapi kadang tetap buram hasilnya pas dikirim ke chat atau SW. Padahal kalau di galeri nggak buram. Itu sebenarnya kalau kalau memang mau berbagi di chat, usahakan by dokumen aja Kak gitu. Kalau memang kita kirim biasa, nggak HD itu biasanya memang pecah gitu ya. Kalau enggak pun dia kayak kayak gini. Nah, misalnya kita bagikan, memang kakak nggak mau pecah misalnya ya. Nah, ini kan ada PNG kan. Nah, di bagian ini, di bagian ukuran ini kita tarik aja. Oh, nggak mau, dia mau yang pro. Nah, kalau memang pro, tinggal di bagian itu tadi ditarik, dimentokin aja, nggak apa-apa gitu. Kalau enggak ya solusinya pakai eh, by dokumen aja gitu. Kalau enggak lewat tele biasanya. Terkadang sinyal juga termasuk pengaruh juga sih Kak biasanya kayak gitu. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Silahkan. Oke, Hersa. Bang, gimana cara bikin logo? Oke. Nah, kalau memang mau bikin logo di Canva juga bisa. Misalnya kita buat desain, kita cari di lainnya, terus logo, kita pilih yang logo, klik. Nah, dia bakal seperti ini. Karena basicnya itu logo, jadi dia lebih menampilkan ke desain yang udah kompleks seperti ini. Tinggal kita sesuaikan aja kita maunya tuh logo yang kayak gimana sih. Pasti kita kan udah punya gambaran gitu kan. Kita mau buat logo yang kayak gimana. Entah itu dari tulisan atau ilustrasi. Nah, kalaupun ilustrasi bisa balik lagi ke tahap tadi. Kita cari di elemen ilustrasinya seperti apa. Nanti kita tambahkan. Misalnya kita klik, bentar. Nah, kita cari yang nggak pro dulu ya. Nah, misalnya ini gitu kan.
Nah, dia kan ada namanya, dia menjelaskan tentang apa, sama dia pakai ilustrasi gitu, gambar kucing. Nah, itu kalau memang kita dari sini mau langsung aja kita ubah, itu bisa tinggal tulisannya diubah gitu kan. Nah, misalnya nah, dia langsung berubah. Ilustrasi juga sama. Tinggal kita cari lagi gambarnya apa, kita pengennya apa, nanti diinputkan ke sini. Kayak gitu. Kalau memang masih nggak sesuai dengan yang kita mau, bisa cari lagi gitu, mau yang mana. Untuk di tahap awal kita eh, apa bisa pakai yang sederhana-sederhana dulu gitu. Ataupun pengen pengen pakai yang tulisan aja gitu kan. Nah, ini kayak ada tulisan doang. Oh iya, kita kalau memang pakai apa desain yang seperti ini. Nah, ini kan kalau memang kita nggak tambahin halaman, kita klik gambar baru, dia bakal muncul tampilan seperti ini. Kita mau timpa isi halaman ini atau tambahkan sebagai halaman baru. Kalau kita tambahkan halaman baru, dia bakal langsung nambah otomatis. Gitu ya. Kadang-kadang dia langsung otomatis sih, cuman nah kayak gini kan dia langsung otomatis tuh ya. Oke, ya, misalnya ini tinggal tulisannya aja yang kita ubah gitu. Kita ubah apa gitu kan. Biasa misalnya. Nah, kalau kayak gini apa caranya tinggal ini teman-teman tarik aja karena dia itu kecil ininya apa medianya. Tinggal ditarik aja kayak gini udah tinggal disesuaikan lagi gini klik dah jadi itu untuk sederhananya di eh, pembuatan logo. Sebenarnya masih banyak lagi kalau memang kita bisa ngulik kayak gini juga bisa. Tapi ini pro ya teman-teman ya. Nah, tapi dia ada eh, pilihan lainnya. Nah, ini kalau kayak gini kan cuman apa namanya eh, huruf doang, ataupun kayak gini itu bisa. Tinggal dicoba ulik-ulik aja. Oke? Oh, pelan-pelan bang, sambil bikin. Oke, siap. Nah, tadi itu ya udah di bagian logo. Kita pilihannya yang logo. Jadi tinggal sesuaikan aja. Kalaupun kita punya eh, apa pilihan sendiri, misalnya logo tentang eh, makanan gitu ya. Dari tadi makanan mulu bang. Nah, dia bakal muncul. Ataupun kita pakai tulisan. Nah, dia muncul yang arahnya ke tulisan aja gitu. Tinggal nanti diubah-ubah aja karena dia udah ada eh, template-nya tersendiri untuk mempermudah teman-teman sendiri buat buat logo. Jadi nggak harus mikir yang kayak gimana-gimana, tinggal sesuaikan aja. Kalau memang udah pakai yang pro ya
bisa pakai. Kalau memang belum, pilih yang nggak dulu gitu. Nah, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan. Kalau memang nggak ada, ini sepertinya apa? Waktunya udah lumayan panjang ya. Teman-teman juga kalau memang masih kurang, bisa bisa chat di grup di Mamos untuk adain kelas lanjutan gitu. Jadi nanti kita bakal bakal lanjutin lagi dari pengenalan Canva atau desain Canva yang kelanjutannya dari yang udah saya ajarkan dasar ini gitu. Ini kan dasar-dasarnya. Yang lanjutannya itu ada, cuman memang lebih sedikit rumit, lebih sedikit memakan waktu. Jadi kalau memang sekarang kita eh, langsung pakai itu waktunya nggak cukup karena ini juga mengingat sudah lumayan malam ya. Itu apalagi yang tadi Kak siapa tadi yang dari Jepang itu mungkin sekarang udah jam eh, setengah jam 11-an ya gitu ya kan. Nah, mungkin cukup sampai di sini tapi saya pingin minta sama teman-teman kalau memang berkenan dari yang udah ngikutin dari awal sampai sekarang itu kan sebenarnya udah apa sih namanya tuh eh, udah cukup kompleks untuk dasarnya ya, dasar penggunaan Canva-nya sendiri, dari pemilihan template, dari penggunaan font, warna, dan elemennya sendiri gitu. Jadi saya kalau boleh minta teman-teman buat desain sederhana dari teman-teman sendiri itu boleh dikirim ke grupnya di Mamos ya. Sebagai acuan saya itu untuk evaluasi gitu. Saya udah ngajarin teman-teman tuh sampai mana gitu. Teman-teman itu nangkap atau enggak karena sangat disayangkan kalau memang teman-teman sendiri udah meluangkan waktunya tapi ilmunya enggak teman-teman serap atau enggak teman-teman praktekin kayak gitu ya. Bagi yang berkenan, silahkan sambil sambil dicoba ngulik-ngulik juga sambil latihan, eh, biar biar ada kesannya sendiri. Oh, aku ternyata bisa kok buat kayak gini gitu, teman-teman ya. Mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal, yang udah memperhatikan dari awal. Semoga apa yang teman-teman pelajari hari ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman atau bisa teman-teman bagi ke orang-orang banyak di luaran sana. Saya kembalikan ke Bang Nopal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih buat Bang Hedi. Masya Allah ya, materinya full daging ya dasarnya ya. Yang dimana tadi kita belajar udah dari dasar-dasar desain grafis, terus kemudian dan juga Bang Hedi sudah meluangkan waktunya untuk belajar praktek Canva. Oke, baik. Nah, buat teman-teman, rasa-rasanya ini nggak cukup waktunya ketika kita untuk mengupas semua fitur-fitur di Canva. Nah, Feedbacknya, mau nggak teman-teman? Ya, ini mungkin bisa jawab di kolom chat. Mau nggak teman-teman kita buatin kelas khusus Canva? Nanti kita bakal bahas kupas dari hulu sampai hilirnya Canva. Nah, yang mau silakan jawab di kolom chat. Nah, Masya Allah, mau Bang. Nah, mana lagi nih yang nggak mau. Masya Allah, tabarakallah. Siap. Insya Allah bakal kita infoin nanti di grup Imamos, pantengin selalu grupnya. Jangan sampai
ada chat notif yang banyak tapi tidak di-read ya. Nah, oke, baik teman-teman, nanti bakal kita infoin di grup di Mamos ya. Nah, buat teman-teman yang mau mengupgrade Canva-nya ke Pro juga, nah bisa diinfoin juga ya ke grup ya. Nanti bakal kita list karena itu nanti kalau di Pro itu kan ada per tim. Dia bisa pakai per tim. Nah, jadi kita bisa daftarnya bareng-barengan di grup. Nah, karena nanti kalau banyak yang mau ikut daftar Canva Pro itu lebih enak kalau lebih mudah kita daftarnya. Nah, kisaran harganya biasanya berapa, Bang? Oke, baik. Nanti bakal kita infoin di grup ya, untuk harga dan tentang-tentangnya. Nanti bakal kita infoin lebih lanjut. Nah, Alhamdulillah kita telah selesai di kelas desain grafis dan Canva. Nah, insya Allah. Nah, ini kan di Mamos ini kan, jadi kita laksanakan setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Nah, Alhamdulillah kita udah berjalan 2 pekan ya. Nah, insya Allah pekan ke depan itu ada hari Senin lagi dan hari Kamis. Nah, hari Senin depan itu insya Allah kita akan bahas bukan tentang desain grafis ya. Kita akan bahas tentang public speaking dengan judul percaya diri bicara jadi sumber kekuatanku. Ini kita akan saya sharing ini pematerinya. Nah, ini ya. Jadi ini dia Kak, bersama Kak Nurmalasari. Nah, itu ada yang jilbab hitam ya, kiri atas sedikit. Nah, beliau adalah seorang speaker yang udah banyak lah misi di mana-mana, jadi MC pernikahan, MC wedding. Nah, buat teman-teman yang tadi udah belajar desain, kan nggak mungkin dong kita cuma mau belajar desain doang juga. Terus juga pasti kita pengen ngupgrade skill kita, yaitu berupa public speaking. Pantengin infonya di grup ya. Insya Allah teman-teman, hari Senin kita akan bahas public speaking bersama Kak Mala ya, dengan judul apa tadi? Percaya diri, bicara jadi sumber kekuatanku. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Rasa-rasanya udah hampir setengah 10 ya, teman-teman. Nah, oke, kita stop sharing. Oke, rasa-rasanya udah hampir setengah 10. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama. Nah, insya Allah Senin kita ketemu lagi ya. Jangan sampai tidak ikutan lagi gitu. Oke, baik. Nah, baik teman-teman, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di hari Senin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Kak Kak Upa. Opa. Terima Terima kasih kasih Bang Hendy. Berkah insya Nah, Allah. semua izin pamit. Terima kasih, Kak.